Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hadratal ulama rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kekuatan, kesempatan Allah SWT untuk terus menyuarakan, menyampaikan, mendakwahkan Islam, dan tentu juga berbagai macam kenikmatan lainnya. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan dengan kita Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para ulama yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, seperti kita ketahui saat ini bahwa Islam yang Allah turunkan ini belum atau tidak diterapkan secara seutuhnya, secara keseluruhan. Dan ini tentu saja merupakan satu musibah. Bagaimana mungkin Allah yang punya dunia, yang punya alam semesta, yang punya langit dan bumi, lalu syariatnya Islam yang Allah turunkan kepada manusia ini tidak ditaati sedemikian rupa. Meski kalau kita lihat di negeri-negeri muslim sebagian ajaran Islam itu diterapkan, tetapi seperti kita tahu sendiri bahwa ajaran Islam, syariat Islam ini belum diterapkan secara kafah. Padahal Allah SWT perintahkan kepada kita semua untuk mengambil Islam secara kafah, secara menyeluruh. Seperti Allah SWT, sebagaimana Allah SWT perintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dari Allah SWT. Dan kita tahu syariat Islam yang menyeluruh ini tidak mungkin bisa diterapkan secara kafah tanpa ada khilafah, tanpa ada imamah. Seperti kita tahu sendiri bagaimana ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang hudud jinayat dan sebagainya tidak bisa diterapkan. Bahkan bukan hanya tidak diterapkan, ayat-ayat seperti itu sekarang dianggap sebagai ayat yang menjadi pemicu radikalisme. Ya, yang radikal itu dianggap sebagai sebuah keburukan. Meski sebenarnya kata radikal itu netral, tapi sekarang ketika disebut radikal itu dianggap sebagai sebuah keburukan. Menyebut ada ayat, ada syariat Islam yang mengakibatkan orang bertindak radikal, yang itu adalah negatif, sama halnya adalah merupakan penghinaan kepada Allah yang menurunkan Islam ini ke dunia. Para ulama yang dirahmati Allah SWT, Allah dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan taat Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Dan ada di antara ayat yang memerintahkan kepada Allah dan Rasulnya itu, ada ayat yang memerintahkan juga taat kepada ulil amri. Ini yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha
wa atiur rasula wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ini menunjukkan kepada kita semua, keberadaan ulil amri ini menjadi perkara yang sangat penting. Betapa tidak penting sampai keberadaan mereka dan ketaatan kepada mereka disebutkan dalam Al-Quran. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dan ulil amri yang dimaksud ayat ini tentu saja bukan sekadar ulil amri, pemegang kekuasaan, tetapi ulil amri yang atiullah wa atiur rasulullah. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan minkum wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian. Minkum, kum siapa? Kembali kepada alladzina amanu, minal ladzina amanu minal mu'minin, yang berarti ulil amri itu menjalankan pemerintahannya bukan menggunakan hawa nafsunya, bukan menggunakan keinginannya sendiri, tetapi dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti adanya ulil amri ini, dia sebenarnya menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan Rasulnya, dan manusia, rakyat yang dipimpinnya itu diperintahkan untuk apa? Untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasul yang dijalankan oleh ulil amri ini. Saudara Allah SWT, perhatikan, Allah dalam Al-Quran misalnya memerintahkan kita untuk berjihad. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu untuk perang, padahal perang itu sesuatu yang kalian benci. Bagaimana perang bisa dijalankan? Al-qital fi sabilillah ini bisa dijalankan tanpa ada pemerintahan. Al-qital fi sabilillah ini hanya bisa dijalankan ketika ada ulil amri. Ulil amri yang memutuskan kapan berperang, dengan siapa, di mana, dengan kekuatan apa, sampai kapan, dan seterusnya. Maka keberadaan ulil amri itu menjadi munafidul hukum, pelaksana hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikan kepadaku kekuasaan yang menolong. Ibnu Katsir mengutip apa yang dikatakan oleh Qatadah yang menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima alla taqata lahu bihadzal amr illa bisultan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menjalankan urusan ini, agama ini, illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Fasa'ala sultanan nasiro li kitabillahi walidinihi wali khududihi, dan maka beliau meminta kekuasaan, bukan sembarang kekuasaan, tapi kekuasaan yang menolong agamanya, menolong kitabnya, menolong hudud-hududnya, menolong hukum-hukumnya. Maka Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang nabi, seorang rasul, tak bisa menjalankan agama ini dengan sempurna kecuali memegang kekuasaan. Dan itu yang beliau minta pada Allah SWT, dan Allah pun mengabulkannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantakila rafiqil a'la, ini pula yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika beliau wafat. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah hidup dan tidak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh dia telah wafat. Kemudian apa beliau katakan? Wala budda li hadzal amr mimman yaqumu bih. Dan harus ada untuk urusan agama ini orang yang menegakkannya.
Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat itu. Fangdur, perhatikan, ya, pikirkan dan berikan pendapatmu kalian pada kalian. Mereka mengatakan, sadaqta, engkau benar, sudah dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa perkara kekuasaan ini menjadi perkara yang sangat penting. Dan dalam Islam, kekuasaan itu bukan dibiarkan kepada manusia untuk mengatur sendiri, apalagi diberikan kepada penguasa untuk membuat. Al-Quran menceritakan berkali-kali dalam ayatnya, seorang rezim penguasa yang menjalankan kekuasaannya dengan hawa nafsunya. Fir'aun. Kalau diceritakan dalam Al-Quran berkali-kali, itu menunjukkan itulah yang juga akan terjadi dalam sejarah manusia. Ketika mereka menerapkan hukum selain hukum Allah SWT, maka yang terjadi adalah seperti Fir'aun. Maka kalau kita lihat urutan Al-Quran atau penjelasan oleh Asy-Syaukani, beliau mengatakan siapakah wa ulil amri minkum, beliau katakan ulil amri hum al-a'immatu, ya, wal wulatu wal qudatu wa man kana lahu wilayah syar'iyyah. Beliau katakan yang disebut dengan ulil amri adalah para imam, al-a'immatu was-salatin, para sultan, wal wulatu, para wali, wal qudatu, para qadi, wa man kanat lahu wilayah syar'iyyah, dan orang yang berada di tangannya kekuasaan syar'i. Beliau tidak hanya begitu, tapi mengatakan dilanjutkan la wilayah tauhidiyah, bukan kekuasaan tauhid, kekuasaan yang dijalankan bukan dengan syariat Islam. Dan sekali lagi, kalau kita menggunakan urutan Quran dalam ayat 59, Allah menceritakan, Allah memerintahkan kita untuk mentaati di amri di antara kalian yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Baca ditaati. Ayat 60 bicara tentang apa? Tentang tauhid, wilayah tauhidiyah yang itu tidak boleh kita taati. Dalam Allah SWT, saya ingin tegaskan pada kesempatan lama ini, maka ini perkara khilaf, ini perkara yang sangat penting bagi kaum muslim. Apabila tidak diterapkan, maka seperti kita saksikan, syariat Islam akan terlantar. Bukan hanya terlantar seperti yang sekarang terjadi, syariat Islam diolok-olok. Bahkan termasuk khilafah ajaran Allah Subhanahu wa taala diolok-olok. Bukan hanya diolok-olok, dihinakan, dianggap berbahaya, memecah belah bangsa, intoleran dan segala macamnya. Pertanyaan penting, apakah kita ridho ini terus terjadi? Maka tidak ada pilihan lain kita menjalankan terus perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menarik untuk terus kita pegang. Ketika Allah SWT berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurum hajran jamila, dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Kalau disebutkan wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, berarti apa? Yang mereka katakan tentu sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat kita menjadi tidak suka. Karena sabar itu habsun nafs mimma tukroh, mimma yukroh, atau anil makruhat, menahan diri sesuatu yang tidak kita sukai. Sabar. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan wasbir ala ma yaqulun, perkataan mereka adalah perkataan yang tidak menyenangkan. Mereka menuduh Nabi gila, menuduh penyair, menuduh Nabi membacakan dongeng dan segala macamnya. Ayat ini merintahkan kepada beliau wasbir, bersabarlah. Artinya meski mereka menghina kamu, membuat berbagai macam pernyataan yang mereka sampaikan, tetapi bersabarlah. Yakni tetaplah kamu menyampaikan tugasmu, melakukan tugasmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, memperjuangkan Islam. Wasbir ala ma yaqulun. Tidak perkataan mereka yang mereka ungkapkan itu agar beliau mundur, agar beliau berhenti dari dakwah. Ini pula yang harus kita ambil. Apapun yang mereka katakan tentang khilafah, bahwa khilafah begini dan begitu, tidak membuat kita berhenti atau mundur. Bersabar, terkokoh berada dalam
perjuangan menegakkan khilafah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hadran jamina, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Maknanya adalah udah tidak usah diperhatikan. Mungkin tidak perlu juga dibalas ucapan-ucapan mereka. Dan apa yang disebutkan ini wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati. Seolah pertanyaan mengatakan, jika kamu harus bersabar, kami harus bersabar. Lalu siapa yang menghadapi mereka? Ayat ini mengatakan wadarni wal mukadzibina ulin ni'mati. Biarkan diriku, kata Allah. Serahkan itu kepada aku. Biarkan aku dan orang-orang mendustakan itu. Seolah-olah Allah mengatakan dalam beberapa kali disebutkan, fokuslah kamu berjuang, fokuslah kamu berdakwah, sementara yang menghadapi mereka orang-orang yang mendustakan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini penting jadi catatan kita supaya kita tidak putus asa, tidak berhenti, mundur, dan kita juga tidak membalas dengan ucapan-ucapan yang tidak beradab. Ya, tetapi pada saat yang sama kita terus kokoh dalam perjuangan ini, membangun kekuatan sampai Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita, kepada kaum muslimin dengan tegaknya khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.